Shalom semuanya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Saya akan menyampaikan seperti yang beberapa hari yang lalu saya sampaikan. Yang pernah mengikuti di kebaktian atau ibadah hari Minggu, saya percaya Anda gak akan bosan karena firman itu hidup. Ya, kita akan segera melihat Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14. Sudah? Yuk, nanti saya akan dibantu dengan Babe Johan. Siap. Oke, semua ikut membaca ya. 2, 3. Yohanes 14 ayat yang pertama. Lu kok pertama? Oh, 20. oh 20. Oke. 20 ya. Ayo 3, 2, 1. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Mana bahwa suaranya jemaat? Tunggu LCD ya. Aduh, puji Tuhan. Ayo, LCD-nya jangan lelet yuk. Ya. 1, 2, 3. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, Tuhan itu ngomong gini satu kali. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku, Yesus, di dalam Bapa-Ku dan bacanya gimana itu? Coba diulang sekali lagi ya. 3, 4. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Aku siapa? Yesus. Yesus. Di dalam Bapa-Ku. Bapa-Ku dan Kamu di dalam kamu aku. itu siapa? Kita, saya. Ya. Dan kamu di dalam aku aku dan aku di dalam kamu. dan akunya siapa? Yesus. Yesus di dalam Kita. Saya. aku, dalam saya. Ya. Saya memberikan ilustrasi seperti ini supaya Anda tahu bahwa saya umpamakan botol ini adalah Bapak. Botol ini apa? Seumpama apa? Bapak di surga ya, sumber dari segala berkat, sumber kesembuhan, sumber mujizat, sumber dari segala kehidupan kita. Amin. Dan Yesus bilang gini, satu kali pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Nah, saya umpamakan di sini Yesus adalah air. Nih, Ervin mana? Iya. Nih ya. Nih Bapak kan? Iya. Dan dia bilang gini, satu kali kamu akan tahu bahwa aku, Yesus. Yesus ini saya umpamakan airnya. Satu kali kamu tahu bahwa aku di dalam Bapa. Air di dalam botol ini. Nih, Yesus dengan Bapa ini satu begini. Tapi di ayat itu kembali dikatakan, dan kamunya siapa? Kita kan? Saya kan? Nih, sayanya saya kasih umpama tuh tisu. Dan kamu di dalam aku. Tisunya dimasukkan ke dalam air. Oke? Sambil dicocokin di firman. Dan aku, Yesus, di sini air, di dalam kamu. Nah, posisinya begini. Anda akan tahu bahwa posisi Anda dan saya di dalam Yesus, Anda seperti tisu yang ada di dalam air, dan air di dalam tisu, dan air dan tisunya ada di dalam botol. Kira-kira aman nggak?
Aman gak? Takut disantet? Takut diguna-guna? Takut dikerjain orang? Disihir? Enggak. Karena kalau mau ngerjain Anda, yang di sini posisinya adalah tisu. Enggak gampang. Kalau mau ngerjain Anda, mesti kena botolnya ini dulu. Betul? Yang kedua Anda akan ketemu siapa? Sihir, hipnotis, doa mantra akan kena ke siapa setelah botol? Air. Anda punya perlindungan dari dua sisi. Dari sisi luar ketemu Bapak. Dari dalam Anda dapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Aman? Aman. Maka harusnya Anda ngomong gini, setan ora doyan, demit orang dulit, leloro podo lunga. Rejekine teka, tumrape sing percaya. Oh, yang nyanyi sedikit. Anda percaya posisi Anda begini aman? Kalau aman kiri setan bisa suka sama Anda? Ngeletak botol, gigit botol, ya, gak suka, gak usah takut. Kalau Anda dan saya ngerti posisi Anda dan saya di dalam Yesus itu seperti tisu di dalam air di dalam botol ini, Anda gak akan pernah takut dengan siapapun. Gak ada yang amin? Amin? Ketemu Mbah Dukun gimana? Ketemu tukang santet gimana? Hah? Takut nggak? Yakin? Anda bisa ngomong gimana? Setan ora doyan demit yang keras dong. Amarga percaya rejekine teka. Lagi yang keras, demit amarga rejekine teka, saben dina bejo tumrape sing percaya. Loh ya iyalah, gimana setan bisa suka sama kita? Gimana demit bisa ndulit kita? Gak bisa karena posisi Anda begini. Penyakitmu gimana? Amblas. Harusnya penyakit Anda pun akan hilang. Karena Anda tinggalnya di dalam sumber kesembuhan dan sumber mujizat. Anda tidak perlu kejar mujizat. Anda tidak perlu kejar kesembuhan. Anda tidak perlu kejar berkat. Karena memang posisi Anda sudah ada di dalam sumbernya. Amin. Sekarang usahanya apa? Usahanya Anda tetap tinggal di dalam anugerah ini loh. Usahakan Anda jangan keluar. Kalau Anda keluar dari air dan dari botol ini, Anda pasti kekurangan. Tapi selama Anda tinggal di sumbernya, rejekine teko saben dina bejo tumrape sing percaya Gusti Yesus. Makanya ikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Pengertiannya dipenuhi. Kalau Anda benar-benar ikut Tuhan Yesus, Anda pasti selamat. Roh, jiwa, dan tubuhmu pasti selamat. Percaya? Makanya ikut Tuhan Yesusnya gimana? Siji, loro, telu, ayo konco podo. Papat, limo, enam, derek Gusti sing temen. Pitu, walu, songo, derek Gusti ojo 10.
Apa ya? Apa? Apa tenan? Pancen tenan derek Gusti. Yes. Apa ya? Pancen tenan derek Gusti mesti. Yes. Amin. Selama Anda percaya Yesus sungguh-sungguh, posisi Anda tidak keluar dari kasih karunia dan anugerahnya, Anda aman. Bukan Anda yang kejar kesembuhan dan mujizat dan berkat dan yang lain. Tapi memang ada sudah tenggelam di dalam anugerahnya. Ini limpah nih jaminannya. Kesembuhan oke. Mujizat oke. Mau cari apa lagi? Berkat, rezeki oke. Komplit, lengkap. Makanya jangan tinggalin. Ketika posisi Anda begini, lihat Yohanes 15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15. Ya, ayat 7. Ayat yang ke-7. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah Perhatikan. apa saja. Ditantang yang loh kamu ini. kehendaki, Ditantang loh ini. akan menerima. Mintalah apa saja yang Kamu kehendaki, kamu kehendaki atau kamu butuhkan. kamu kehendaki, Kebutuhan atau keinginan. keinginan. Keinginan ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan Menerimanya. menerimanya. Ini persekutuan doa Immanuel tahun ini 50 tahun. Tinggal berapa bulan. Ini persekutuan doa yang dahsyat. Di Indonesia mungkin pertama kali ini. Pujiannya aja bisa menarik orang yang sudah nonton bioskop bisa keluar. Hanya lewat apa? Jemaatnya yang memuji. Padahal dulu belum segini gedenya. Ya, tapi pujian orang yang kira-kira 150 itu bisa narik, bisa nyedot jadi kayak vacuum cleaner. Yang bisa narik orang duduk nonton bioskop, ditarik keluar. Masuk ke persekutuan ini, nangis guguk-guguk saudara, bertobat. Gak ada yang nginjilin. Gak ada. Mengharapkan keselamatan jiwa-jiwa. Itu tukang parkir, tukang becak yang di luar sana. Ada banyak yang bertobat. Terima Yesus. Oleh karena apa? Pengurusnya kompak. Pengurusnya bersatu. Tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam dia. Di dalam pengurus persekutuan doa Immanuel. Maka apa saja yang dikehendaki terjadi. Ya. Saya bertobat di tempat ini tahun 79. Masih 2 rumah yang cuman belakangnya saja yang digabungin. Rumahnya Mak Biociang dengan Om Lukas, Om Sebaja. Cuman belakangnya aja yang disatukan. Tapi depannya tuh masih terpisah 2 rumah. Tapi kalau sekarang bisa jadi begini besar. Saya tahu karena mereka hidupnya tinggal di dalam anugerah. Gak usah ngoyo. Ikut Tuhan Yesus itu menurut saya paling simpel. Ikut Tuhan Yesus itu paling praktis. Anda gak disuruh yang lain. Kecuali Anda tinggal
di dalam Yesus. Dan Yesus, perkataannya Yesus tinggal di dalam diri kita. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi gak pakai ritual yang lain. Tinggal aja di dalam Yesus. Hadapi masalah kehidupan tiap hari, tinggal aja di dalam firman. Dan biar firman itu tinggal di dalam diri kita, maka apa saja yang kamu minta, Tuhan akan memberikan kepadamu. Sehingga engkau akan berkata begini, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Karena alasan melakukan segala perkara, Allah sanggup melakukan segala perkara, tuluskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Amin. Apa yang Anda gak pernah pikirkan, itu semua yang Tuhan sediakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai hamba Tuhan yang gak punya jemaat, gak punya gereja, ya, gak punya gaji, tapi saya membuktikan hidupku ini terpelihara dalam anugerah Tuhan. Saya gak pernah cari, saya gak pernah minta, saya gak pernah cari orang kaya, saya gak pernah cari kejar-kejar konglomerat, saya gak pernah cari kesana sini. Saya cuma tinggal dalam hadirat-Nya. Karena saya tahu posisi saya ada di dalam sumber segala kehidupan. Amin. Nangkep ya? Saudara, dalam kebutuhan tiap hari, saya gak pernah mikir. Jujur, saya gak pernah mikir hari ini saya mau makan apa. Saya hari ini gak pernah tahu saya punya duit atau tidak. Mau buat beli bensin atau apa, saya gak pernah mikir. Tapi yang ajaib, apa yang aku gak pernah pikirin itu justru yang Tuhan sediakan. Kadang-kadang saya gini, aku kok dikasih begini ya. Saya aja belum sadar bahwa aku membutuhkan. Ketika anak-anak saya sudah mulai, Mami bayar uang semesteran kuliah. Saya cuman berkata, iya, gak terlambat. Batas terakhir kapan? Tanggal 19 Mami, iya. Sebelum tanggal 19 kita bayar. Dan saya gak pernah minta ke sana ke sini. Selalu tepat waktunya Tuhan sediakan berkat itu buat saya. Apa yang saya lakukan? Usaha saya, bagaimana saya tetap tinggal di dalam anugerah ini. Saya gak keluar dari Yesus. Saya tidak keluar, tinggalkan botol ini, enggak. Saya tetap tinggal di dalam Bapa. Dan saya tetap di dalam Yesus. Karena selama saya ada di dalam Yesus, saya selalu berkenan di hati Bapa di surga. Amin. Berapa waktu yang lalu saudara, karena pagar SMK yang roboh, ya, dan sudah mulai dibenahin, dan TK asrama putri yang sudah tidak cukup, kami harus pindahkan TK ke belakang supaya gedung atau kelas-kelas yang dipakai untuk TK bisa dijadikan asrama putri. Ketika tim
membuat rencana anggaran belanjanya, anggaran semua, RAP-nya dibuat, keluarlah satu nominal yang cukup besar, 4,5 M. Saudara, saya nggak cari ke sana ke sini. Saya nggak membuat proposal ke sana ke sini, enggak. Tiba-tiba ada orang masuk di IG saya, sedangkan saya nggak pernah buka IG saya. Ya, saudara, ternyata orang ini pemilik satu perusahaan yang sudah lama 10 tahun nggak ketemu sama saya. Tiba-tiba orang ini muncul, ngomong sama anak saya, mau ketemu mami, janjian di Semarang. Singkat cerita, datang ke Semarang. Saudara, dan ternyata di luar yang saya pikirkan, Tuhan kirim orang ini untuk memberikan suatu donation buat anak SMK tahun lalu. Ya. Dan saya nggak pernah ngerti, tiba-tiba ada rombongan anak-anak orang kaya yang datang ke Semarang. Yang ke SMK, pulang, mereka datang 2 hari berturut-turut, mereka pulang ke Jakarta. Dan 1 bulannya kemudian saya ditelepon, mereka berkata, Bu Elizabeth, dana pembangunan untuk TK, aula, dan asrama putri kami yang selesaikan, 4,5 M selesai. Luar biasa. Saya nggak cari, saudara. Saya nggak minta. Dan ketika terjadi kekeliruan dalam perhitungan yang dihitung oleh anak-anak yang menghitung anggaran bangunan itu, ternyata yang dimasukkan tuh anggaran 5 tahun yang lalu. Harga besi, harga pasirnya, harga semennya masih harga 5 tahun yang lalu. Sehingga terjadi selisih hampir 1 miliar. Ketika saya ditanya, gimana ini Bu Elizabeth? Saya bilang, enggak, sudah salah dewe. Siapa yang suruh ngitung salah? Jangan sekarang sudah ditandatanganin, uangnya sudah dicairkan, sekarang kita bilang kurang. Itu kalau orang mikir aji-aji mumpung dikabulkan, dikasih, kita naikin. Enggak, saya bilang enggak. Sudah biar jalan apa adanya. Lalu mereka nanya sama saya, terus kekurangannya gimana? Enggak tahu, sambil jalan. Pasti nanti Tuhan sediakan. Dan sungguh saudara, tadi pagi ketika saya ada di persekutuan Putri Sion, saya lagi mau masuk saudara. Anak saya panggil, Mami, suruh segera cepat. Ini ada satu perusahaan kembali yang berkata, selisihnya berapa, kekurangan pembangunan berapa, diselesaikan oleh perusahaan yang lain saudara. Saya melihat begini, memang hati raja-raja itu cuma seperti batang air di dalam tangan Tuhan yang dialirkan kemana dia mau. Selama Anda dan saya tinggal di dalam anugerahnya, Anda gak lari, gak pergi kemana-mana. Dengerin, berkat yang akan kejar hidup Anda, bukan Anda yang kejar berkat. Anda gak perlu kejar-kejar kesembuhan sampai ke ujung bumi. Gak perlu cari dukun, orang pinter. Gak usah. Anda sudah tinggal di dalam sumbernya. Tinggal nyatakan semua yang sudah tersedia di alam roh menjadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mau? Gimana caranya? Deklarasikan. Apa yang Anda percayai, perkatakan dengan mulut Anda. Setiap hari kerjaan saya cuman gitu. Dalam kebutuhan saya cuman ngomong pakai mulut saya. Tuhan Yesus, aku percaya
Engkau berkata, engkau tidak sekali-kali tinggalkan aku Elisabeth. Engkau enggak pernah biarkan aku sendiri. Tapi penyertaanmu dalam hidupku sempurna. Engkau menjaga dan melindungi aku. Baik pada waktu pagi, petang, siang, ataupun malam. Sehingga tidak ada satupun tulah sakit penyakit, virus atau apapun yang bisa menyentuh hidupku. Karena engkau menjaga aku seperti engkau menjaga biji matamu sendiri. Saya ngomong itu, saya isi ruangan serumah saya isi ruangan tempat tidur saya isi ruangan tamu saya dengan perkataan firman. Dan firman ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman ini roh dan hidup. Maka firman ini sungguh terjadi. Amin. Bagian Anda tetap tinggal di dalam anugerahnya. Dan tinggal Anda deklarasikan apa yang Anda percayai. Saya kasih contoh. Saya akan memberi contoh. Coba tayangin Mazmur 91 LCD. Dari atas ya, dari nomor 1. Anda tinggal ikuti saya membaca. Anda baca aja, nanti saya akan bantu Anda koreksi. Saya akan ngajarin Anda ini untuk ayat ini menjadi satu kenyataan dalam hidup Anda. Saya sudah praktekin 46 tahun loh nih. Ya, dan ini terjadi benar dalam hidup saya. Oke? Sudah belum? Oke. Yuk. Mazmur 91. 1, 2. Mulai dari ayat 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, sampai sini coba. Anda jangan membacanya seperti ini. Ini belum terjadi. Apalagi dengan orang. Orang itu ganti dengan dirimu. Anda harusnya membaca begini. Lihat LCD ya. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Oke, lanjut ya. Sungguh, ini perhatikan. Sungguh dialah yang telah akan melepaskan bukan akan. Sungguh engkaulah yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu engkau menaungi aku, di bawah sayapmu aku berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah. Oke, nangkep nih? Ya. Akannya dihilangin ya. Ini akan dulu karena Mazmur ini Yesus belum datang. Tapi ini Yesus sudah menggenapkan semuanya. Lanjut. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak menimpa aku, dan tulah tidak mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku tidak terantuk kepada batu. Terus? Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Akannya enggak usah. Singa dan ular tedung aku langkai, dan aku menginjak anak singa dan ular naga. Terus? Sungguh
melekat kepadamu Hatiku melekat kepadamu dan engkau akan meluputkan aku. meluputkannya. Engkau membentengi aku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau menjawab. Engkau menyertai aku dalam kesesakan. Engkau meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur kau kenyangkan aku, dan kau perlihatkan kepadaku keselamatan yang daripadamu. Amin. Beda enggak? Beda enggak? Ini sudah langsung antara kita dengan Tuhan. Enggak pakai pihak kata ketiga. Enggak pakai lagi kata ganti ketiga dan keempat. Enggak, sudah langsung antara aku dengan Tuhan. Kalau mengatakan Mazmur 23, Anda cuma berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Engkau membimbing aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Engkau menuntun aku di jalan-Mu yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau terus menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa? Sudah. Posisi kita ini sudah di dalam botol ini loh. Kalau Anda berkata akan, berarti posisi Anda ini, tisu ini belum masuk ke dalam gelas dan belum masuk ke dalam air. Sekarang posisinya Anda dan saya sudah ada di dalam Yesus belum? Sudah ada di dalam Bapa belum? Sudah. Ya sudah. Jangan mengatakan akan lagi. Tapi sudah terjadi. Ya. Ada banyak deklarasi yang saya katakan, walaupun dari Mazmur atau dari kitab yang lain. Tapi saya sudah aplikasikan dengan kehidupan yang nyata sekarang. Sehingga saudara, ketika kita sadar posisi kita, status kita sebagai anak Tuhan, status kita anak raja di atas segala raja. Anda sudah tahu bahwa Anda dan saya tinggal dalam perlindungan yang sempurna. Anda jangan mundur, perkataanmu jangan mundur ke belakang. Jangan membatalkan perkataanmu, imanmu. Tapi perkataan kita harus cocok dengan pengertian kita. Setuju? Ketika Anda tahu ini, saya percaya setan ora doyan, demet ora dulet, semua nyanyi. Leloropon amarga pracaya raja kini saben dina bejo tumrape sing. Yang percaya bangkit berdiri, katakan setan ora doyan, demet ora ndulet, leloro padha lunga amarga pracaya raja kini saben dina bejo tumrape sing. Saudara, ketika kepala saya divonis ada 7 tumor, saya juga nggak bingung. Saya nggak lari ke sana, lari ke sini. Saya didatangi dengan dewan kota. Mereka mendukung saya.
Dia berkata, kami Gereja Kota Semarang mensupport kamu untuk berobat yang benar. Untuk ke Jerman. Tapi saya berkata, saya doa ya Om, apakah Tuhan izinkan? Ya. Dan kembali Tuhan ingatkan posisi saya. Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu khawatirkan? Selama kamu ada seperti ini, sukarkah, adakah yang sukar untuk aku lakukan bagimu? Gak ada. Adakah yang sulit untuk aku buat atas hidupmu? Tidak ada. Semua mudah. Linda, istrinya Babe Joat, juga ngalami mujizat. Gak lari kemana-mana. Pertahankan hidup kita di dalam Yesus. Maka rezeki ini teko saben dina bejo. Tumrape sing percaya Gusti Yesus. Setan ora demit lalu. Kami percaya Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepadamu. Setan gak suka sama kami. Demit gak nyentuh kami. Rezeki tiap hari datang. Hidup kami beruntung selamanya. Setan, oh Tuhan terima kasih Hamba lepaskan berkat-Mu. Biarkan setiap anggota persekutuan Doa Immanuel mengalami terobosan. Dengan pengertian ini mereka akan mengalami melakukan perkara-perkara besar. Mereka tidak takut terhadap kuasa gelap, tapi mereka mau berkarya untuk Engkau. Saudara perhatikan, Anda percaya? Anda ada dalam perlindungan yang sempurna. Jangan mengeluh dengan keadaanmu. Jangan meratapi nasibmu. Di luar ada banyak orang yang membutuhkan Anda. Dengan tanda ajaib yang Tuhan sertakan, Anda tangkap jiwa-jiwa, bawa masuk ke persekutuan doa Immanuel. Maka Anda akan lihat banyak tuaian akan terjadi. Mau? Yang meletakkan tanganmu di dada. Tuhan Yesus, aku percaya, aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Dan kami ada di dalam perlindungan Bapa. Sehingga aku tahu aku punya perlindungan dari dua sisi. Dari depan dan dari dalam. Dan aku gak perlu takut untuk semua kebutuhan pelayanan. Selama aku tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam aku. Apa saja yang aku kehendaki, yang aku minta kepadamu, Engkau pasti memberikannya. Tuhan Yesus, tanda mujizat, tanda ajaib, kabar baik untuk kami beritakan kepada orang-orang miskin, orang buta, orang lumpuh, dia akan berjalan. Orang yang terikat, orang yang terbelenggu akan dilepaskan. Setan gak bisa tahan lagi untuk kami berkarya. Karena Engkau yang menyertai kami adalah Allah yang hidup. Dan kami pun hidup selama-lamanya. Dalam nama Yesus.